Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Turinius. Perkenalkan, nama saya Bilqis Atayali As'ad dari presensi 10 kelas 10A. Di sini saya akan melakukan gelar bicara dengan tema kali ini adalah tokoh inspiratif. Tokoh inspiratif menurut saya itu adalah orang tua saya, yaitu mama saya. Ya, terima kasih Bilqis karena sudah memilih mama sebagai inspiratif buat Bilqis ya untuk sekarang sama ke depannya. Jadi perkenalkan, nama mama Nurul Adianti, kebetulan profesinya selain ibu rumah tangga juga sebagai notaris PPAT. Ya, jadi alasan saya memilih mama saya sebagai tokoh inspiratif karena tentunya mama saya sudah kayak berpengalaman dengan pekerjaan dan ya cara menggapai cita-cita gitu. Oke, jadi untuk pertanyaan pertama itu kan pekerjaan mama notaris. Itu kenapa mama memilih sebagai notaris dan kenapa, gimana caranya agar bisa menggapai cita-cita tersebut? Jadi sebenarnya untuk cita-cita jadi notaris waktu dari masih kecil tuh masih belum kebayang ya. Kalau waktu masih kecil kan pertanyaannya macam-macam ya. Kemudian awal mula tuh mama tuh sebenarnya cita-citanya ingin jadi jaksa. Tapi dalam perjalanannya ketika mama waktu itu duduk di SMP dan di Bilqis itu kan pernah ke salah satu notaris, terus mama lihat kok sepertinya ini profesi yang jarang ya waktu itu karena hanya ada beberapa aja di sini di Kota Malang ini. Jadi mama itu dari SD sampai kuliah itu di negeri terus. Waktu SMP tuh jadi mama itu segala sesuatu tuh mama tulis. Waktu itu mama ketik tuh, nanti begitu lulus mau masuk mana, mau masuk fakultas hukum mama tulis, terus mama mau jadi notaris itu mama tulis SMP. Kemudian kertasnya itu mama lipat-lipat, mama simpan. Terus nggak tahu nih perjalanan kan ikutin aja. Jadi mama SMA ya seperti Bilqis sekarang ya, makanya sekolahnya ya maksudnya kalau sekolah itu serius santai gitu, cuma ada target kan gitu. Jadi dari SMP, SMA, kemudian mama kuliah di Brawijaya, kemudian mama kerja di Jogja di salah satu bank di Jogja. Terus kepikiran untuk kuliah lagi. Jadi mama ngambil S2-nya itu 3 jam ada jurusan notariat itu. Nah akhirnya ya udah, terus tiba-tiba jadi notaris karena itu lagi, karena nulis. Jadi karena nulis ya? Ya karena ditulis. Segala sesuatu itu menurut mama, kalau untuk mau mencapai sesuatu siapa aja yang mama seperti ini itu terbukti gitu loh. Kalau mau punya keinginan apa gitu, itu mama tulis. Tapi kalau malas nulis ya nggak, saya semua keinginan tuh kayaknya nggak bisa terwujud gitu. Kalau ditulis itu kan jadi mama tuh punya keinginan yang kuat untuk dapetin sesuatu. Di samping harus disiplin ya, harus konsisten juga ya, seperti itu. Nah, kan berarti semenjak mama SMP kan yang buat mau jadi notaris. Berarti kayak ada halangan gitu nggak? Kan soalnya biasanya orang tua itu mengharapkan anaknya jadi kedokteran gitu ya kan? Ya kan harus masuk IPA kayak mama. Ya semua orang kan, kalau semua orang tua itu kan kepinginnya harapannya kan yang terbaik ya buat anak. Zamannya mama tuh orang tua nggak pernah kasih, mungkin beda ya, masing-masing orang tua beda ya. Kebetulan orang tuanya mama ini kan berpindah-pindah kota sehingga sering ketemu sama orang tua. Jadi ambil keputusan tuh ambil keputusan itu nggak seperti sekarang kan, anak itu kan mah ini gimana, kalau zaman dulu kan enggak. Kadang-kadang kan anak yang memutuskan sendiri gitu loh, beda zaman. Atau mungkin ada juga sih orang tua yang juga yang udah, oh ini loh jalan keluarnya seperti ini kan gitu.
Cuma waktu itu mama kebetulan aja langsung berpikir terus ditulis aja lah gitu. Cara mama yakinin nenek itu gimana? Ya waktu itu ada pertentangan kan, waktu itu mama udah kerja di bank, terus yang Bilkis kan kalau masih berpandangan orang tua zaman dulu tuh kan masih berpikiran bahwa anak perempuan itu kan udah jadi ibu rumah tangga aja, atau apa sih, kalau udah bekerja ya udah kerja ikut orang. Kalau notaris ini kan kayak apa ya, harus mandiri kan gitu kan. Cuma kan pertimbangannya mama kan beda sendiri kan, beda gitu loh. Ini kayak sesuatu yang menarik, nggak tahu sih profesi notaris itu apa juga nggak ngerti, mau ngapain juga nggak ngerti, cuma terbesit aja langsung ini jadi notaris. Nah itu kan ada prosesnya juga. Nah waktu itu waktu kuliah di Jogja itu mama mau nggak dibiayai sama Eyang, jadi mama biaya sendiri. Waktu kuliah, waktu memutuskan sendiri itu mama membiayai kuliah mama sendiri, kehidupan mama, karena kebetulan kan mama udah kerja ya, sehingga mama bisa menuntaskan biaya notaris. Terus untuk pekerjaan notaris sendiri ada kayak rintangan atau halangannya gitu kan? Sebenarnya semua apa yang kita lakukan itu pasti ada risiko ya. Ya kayak kalau masih kayak zamannya mama masih SMA kan ada risiko ya. Kalau nggak belajar pasti nilainya jelek. Terus ada target kan, seperti zamannya mama juga SMA kan, Bilkis juga sekarang SMA. Ya waktu mama SMA juga kayak gitu sama. Apa yang harus dikerjain? Belajar. Tapi waktu itu sih kan ada porsi ya, ada belajar, ada main, nggak bisa kita belajar terus aja kan gitu, nggak gitu kan. Jadi memang harus dibagi waktunya, kapan belajar, kapan main. Yang penting itu konsisten ya. Yang penting itu di samping disiplin ya, konsisten. Harus gimana lagi ya? Harus punya, sebenarnya kalau mau mencapai sesuatu sih sebenarnya ya gampang aja, simpel sih, sederhana pemikirannya mama ya. Harus punya tujuan dulu ya, sebenarnya mau jadi apa gitu kan. Nah kalau sudah punya tujuan itu kan berarti punya target. Kalau punya target itu kan punya trigger, apa sih pemicunya, misalnya terus pemicu untuk mencapainya itu apa. Kalau misalnya dulu waktu mama masih SMA misalnya aku mau dapat nilai sekian, atau aku mau apa gitu kan, itu kan pasti nanti kita nyusun gimana caranya ya supaya dapat gitu kan, ya kan. Kalau zamannya SMA mama dulu kan yang dikejar kan nilai misalnya kayak gitu kan. Supaya apa kita mencapai nilai yang bagus ya, supaya dimudahin semuanya, saya kan gitu, biar sekolah itu nggak susah-susah nyari gitu kan. Ya sama dalam kerjaannya mama juga, yang sekarang mama jalankan ya sama persis. Kalau mama dulu nggak punya disiplin misalnya gitu ya, hidupnya teratur, nggak disusun atau nggak ditulis gitu, ya keteteran juga sekarang ngadepin sekarang ini ya kan. Ya sama juga seperti SMA dulu, kayak kerjaannya mama pasti ada rasa bosan, aduh aku bosan nih gini kan gitu ya nggak, terus aduh gini gini atau gini sama, sebenarnya sama, cuma bedanya kan kalau kerjaan yang sekarang mama kerjain, apapun profesinya ya, kebetulan aja mama notaris ya, pokoknya yang penting ada rasa tanggung jawab ya kan. Kalau mama kan berhadapan sama klien, ya udah gimana supaya klien itu puas, terus kan pasti ada deadline waktu juga. Sama juga kayak sekolah kan pasti ada deadline waktu ya. Oh ini harus itu kan gitu. Sama juga misalnya ngalamin suatu hal-hal yang nggak mengenakan misalnya ya, di kerjaan mama juga ada hal-hal yang nggak mengenakan, apalagi kerjaannya mama ini berisiko hukum ya. Jadi yang penting itu tadi, kalau mau kalau menurut mama ya, kalau misalnya kita mau menggapai sesuatu ya nggak harus apapun lah itu, menggapai sesuatu keinginan misalnya kayak gitu, ya udah ditulis aja keinginannya ya kan,
Terus kemudian yang lebih penting itu kita itu punya sikap, ya kan? Punya sikap sama punya emosi yang stabil. Kalau emosi kita stabil, kan emosi itu kan dari perasaan kita, ya kan? Perasaan kita dari pikiran. Kalau kita punya pikiran yang positif nih, ya kan? Selalu introspeksi sama diri kita sendiri, misalnya ya. Ya lingkungan juga kita perlu perhatiin, tapi yang kita fokus aja di diri kita sendiri. Jadi kalau kita fokus ke diri kita sendiri, pasti kita kan akan berpikiran positif ke lingkungan kita. Nah, kalau kita sudah bisa seperti itu, bisa stabil antara emosi, perasaan sama pikiran kita, ya pasti apapun yang diinginin pasti tercapai. Sama plus doa. Selalu minta keberuntungan, doa dan keberuntungan itu selalu diminta, pasti deh sesuatu. Ya, kalau sudah misalnya gini, sama Bilqis belajar, kewajibannya karena sebagai pelajar ya belajar kan, seperti itu ya. Terus kenapa sekolah? Ya supaya bisa bersosialisasi, intinya seperti itu. Sama kerjaannya mama itu kan juga harus bersosialisasi terhadap lingkungan. Ya mama juga harus menyeimbangkan antara tadi, antara emosi, perasaan mama sama pikiran mama harus sama. Jadi ya harus positif. Caranya mamanya imbangin sikap sama emosi itu gimana? Caranya biasanya ya mama kalau misalnya kan kita ngadepin segala macam ya, kan dalam hidup itu nggak harus hal-hal yang menyenangkan yang kita dapatkan gitu kan. Kadang kita dapetin hal-hal yang tidak menyenangkan, misalnya seperti itu kan. Kalau mama cara ngadepinnya ya diam, berdoa. Makanya kalau di agama kita kan ada 5 waktu tuh untuk menstabilkan emosi kita. Ya, itu aja. Terus kan tokoh inspiratifku itu kan mama. Kalau mama ada nggak kayak tokoh yang menginspiratif mama sampai ya jadi notaris? Jadi notaris ini. Ya. Kalau dulu mama waktu kecil waktu kecil ya, waktu mama kecil itu tokoh inspiratifnya mama itu Nabi Muhammad. Kenapa? Jadi kamu bertanya kenapa kok Nabi Muhammad? Itu waktu masih kecil ya, waktu masih kecil. Tapi waktu sudah besar gitu ya bertambah, bukan berkurang ya, bertambah. Waktu itu mama suka berpikiran kenapa itu ya Nabi itu selalu konsisten meskipun dia kan dia pernah dihina, pernah diapain, tapi dia konsisten untuk mengajarkan. Tapi setelah bertambahnya usia, seusia Bilqis berubah lagi, tokoh inspiratif kan gitu. Seusia Bilqis itu mama tokoh inspiratifnya berubah lagi, itu siapa ya? Agak lupa mama. Yang jelas itu mama suka baca buku. Yang penting itu baca buku setiap hari. Entah itu buku motivasi, entah itu buku pengetahuan, yang penting itu. Berarti punya baca buku ya? Iya, Berbagai literasi. iya betul. Oke, menurut saya sekian dari hasil wawancara. Makasih mama udah jadi narasumber dalam ya kita bicara. Ya, kasih Bilqis.